Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di alam jin, setan merupakan golongan fasik dan golongan kafir dari jin. Semua setan pasti jin, tapi tidak semua jin itu setan. Setan dipimpin oleh iblis. Setanlah yang selalu menggoda dan menakut-nakuti manusia. Lantas, bagaimana cara setan menakut-nakuti manusia? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Ada anggapan, arwah orang yang sudah meninggal bisa gentayangan, atau bahkan bisa mengganggu orang yang masih hidup. Bahkan anggapan ini sudah beredar luas di kalangan masyarakat. Orang yang sudah wafat, mereka berada di alam kubur dalam keadaan mendapatkan nikmat, atau mendapatkan azab. Mereka tidak bisa memberikan manfaat atau bahaya terhadap orang yang masih hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar." Quran Surah An-Naml ayat 80. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah lain, "Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar." Quran Surah Fatir ayat 22. Bahkan orang-orang kafir merasakan penyesalan dan berharap bisa kembali hidup di dunia. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-Nya, mereka berkata, "Wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin." Quran Surah Sajadah ayat 22. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mati maka ia tidak dapat hidup kembali di alam dunia, tidak dapat lagi beramal, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika seorang insan mati, terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Dan alam kubur adalah awal perjalanan akhirat, sehingga orang yang sudah mati, ia sudah ada di alam akhirat, tidak lagi hidup di alam dunia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata Hasan Garib, dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Futuhat Rabbaniyah. Maka dalam akidah Islam, tidak ada yang namanya arwah gentayangan, arwah penasaran, mayat hidup, atau semisalnya yang tercakup dalam keyakinan bahwa orang yang sudah mati bisa hidup kembali di alam dunia. Setan yang berasal dari jin ingin menyebarkan tipu daya dan keraguan pada keimanan manusia, maka salah satu caranya adalah dengan menjelma menyerupai seseorang yang telah meninggal. Akibat dari penjelmaan tersebut, orang-orang yang melihat menganggap dan berkeyakinan bahwa yang mereka lihat adalah ruh dari orang yang mereka kenal sebelumnya. Oleh karena itu, menurut ajaran agama Islam, apa yang dikatakan oleh kaum awam tentang adanya ruh gentayangan tidaklah benar. Ruh orang yang sudah mati, mereka di alam barzah dalam keadaan menikmati nikmat kubur, atau diazab di dalam kubur, tidak ada kemungkinan ketiga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan, arwah itu ada 2 macam. Pertama, arwah yang diazab. Kedua, arwah yang mendapatkan nikmat. Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya azab kubur dan nikmat kubur. Keadaan mayit di alam kubur, bisa jadi ia diberi nikmat atau diberi azab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa alam kubur itu bisa jadi akan menjadi taman surga, atau bisa jadi akan menjadi halaman neraka. Wajib bagi seorang mukmin untuk mengimani hal ini. Adapun penampakan-penampakan yang dilihat oleh sebagian orang, yang disangka sebagai arwah gentayangan, mereka adalah setan dari kalangan jin. Sebagian jin terkadang menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sudah meninggal, sehingga disangka sebagai arwah yang hidup kembali.
Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan jin yang menampakkan dirinya sebagai seorang remaja yang ingin mencuri harta zakat. Tujuan akhirnya agar manusia terjerumus ke dalam berbagai bentuk kebid'ahan dan kesyirikan. Nah, sahabat Islamiyah, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Setan, hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Hendaknya kita bisa mawas diri terhadap tipu daya setan yang selalu berupaya menjerumuskan manusia. Wallahu a'lam bishawab.